Itu yang dikenai tarif pajak penghasilan terendah 5%, Ya. itu dinaikkan menjadi 60 juta. Tadinya kan 50 juta ya, Iya, Fit betul. ya. Jadi untuk penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Ya, Gitu ya, Mbak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih kawan pajak dimanapun berada? Saya Fitria. Saya Lala. Ketemu lagi di Ruang Rapat, podcastnya Kanwil Jabar 3. Jabar Tilu, yuk. Yeah. Di penghujung tahun 2021 lagi ketemu lagi dengan kita ya Mbak Lala ya. Apa kabar nih Mbak Lala? Saya ingin sapa-sapa dulu nih. Sehat Mbak Lala? Alhamdulillah. Fitri gimana? Alhamdulillah. Sepertinya Mbak Lala nampak segeran ya. Sama ya. Ada rencana liburan kemana Mbak Lala di penghujung tahun ini? Waduh, masih pandemik kayaknya nih Fit. Kayaknya di sekitar sini aja dulu deh. Oh nggak apa-apa deh, liburannya mungkin kita tipis-tipis dulu aja ya. Iya, Yang penting bisa menambah semangat untuk menyongsong tahun baru di 2022 ini. Iya benar Fit. Yang penting kita masih tetap sehat ya Fit ya, sampai saat ini. Ya insya Allah Mbak, asal kita jangan lupa nih tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terpenting nih buat yang belum vaksin, yuk segera vaksin. Iya betul sekali ya Fit ya. Kita kilas balik dulu mungkin Mbak Lala sebentar ya. Beberapa waktu lalu kan kita sudah membahas tentang beberapa klaster undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa kita singkat undang-undang HPP. Ada klaster KUP, klaster PPH, klaster PPN. Nah, sekarang nih tiba saatnya kita di penghujung tahun 2021 ini, di akhir tetralogi podcast Jabar 3. Kira-kira kita membahas apa ya Mbak? Iya, jadi unik juga sih ya Fit ya. Kita membahas undang-undang HPP secara umum setelah kita membahas yang kemarin-kemarin kan yang klaster ya. Oke, jadi udah dapat nih clue-nya dari Mbak Lala kalau di episode kali ini kita akan membahas tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Iya betul. Seperti kayak save the best for the last ya Mbak Lala ya. Tapi kawan pajak jangan khawatir, setelah rangkaian podcast di tahun 2021 ini, nanti di tahun 2022 akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang klaster undang-undang HPP yang lainnya. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita supaya tidak ketinggalan nih episode-episode pembahasan undang-undang HPP lainnya ya Mbak. Iya betul sekali Fit. Kawan pajak ikutin terus ya podcast kami. Iya. Balik lagi nih Mbak Lala, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah sebenarnya undang-undang HPP ini tuh apa sih Mbak Lala? Oke, baik Fit ya. Kawan pajak, undang-undang HPP ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang disahkan oleh DPR tanggal 7 Oktober 2021 dan diundangkan tanggal berapa Fit? 29 Oktober 2021. Ya, betul. Baru sekali ya Mbak ya. Iya benar. Dan undang-undang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses panjang reformasi perpajakan ya Fit ya. Mau baik yang telah dilakukan ataupun yang sedang dilakukan nih selama ini gitu loh. Begitu Fit. Oke. Seperti kita ketahui ya Mbak Lala ya, tiap undang-undang diterbitkan itu pasti ada latar belakang, ada tujuan dan juga ada asasnya ya. Untuk undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini tujuannya sebenarnya apa nih Mbak diundangkan? Oke Fit, ya pastinya ya Fit ya ada tujuannya ya. Jadi tujuan dibentuknya undang-undang HPP ini yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendorong mendukung percepatan perekonomian nasional ya. Lalu juga mengoptimalkan penerimaan negara,
dan juga mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Juga melaksanakan reformasi administrasi dan juga reformasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif, juga untuk perluasan basis pajak, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Iya, memang itu tujuannya ya Mbak ya, meningkatkan kepatuhan sukarela. Iya. Nah, melihat tadi paparan tentang tujuan Undang-Undang HPP ini memang mencerminkan proses reformasi perpajakan. Iya. Nah, mungkin kawan pajak juga pasti ingin tahu banget nih, kira-kira Undang-Undang HPP ini kapan sih berlakunya Mbak Lala? Apakah sewaktu diundangkannya tanggal 29 Oktober 2021 atau gimana nih? Iya, jadi gini Fit, jadi ada beberapa klaster ya di Undang-Undang HPP ini, dan juga berbeda nih pemberlakuannya dari setiap klaster gitu ya. Jadi untuk perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diberlakukan di tahun pajak 2022. Lalu untuk perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu berlaku tanggal 1 April ya Fit ya 2022. Dan untuk KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu berlaku sejak tanggal diundangkan nih Fit ya, 29 Oktober 2021. Lalu juga untuk ada program kita nih nanti ya untuk 6 bulan ke depan, yaitu program pengungkapan sukarela ya. Nah, itu berlaku tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Lalu juga ada untuk pajak karbon juga nih, baru kita bahas nih ya. Nah, jadi itu berlaku juga mulai 1 April 2022. Lalu untuk perubahan Undang-Undang Cukai itu juga berlaku mulai tanggal diundangkan. Jadi artinya Mbak Lala tiap klaster ini beda ya waktu pemberlakuannya ya. Betul. Mungkin bisa jadi catatan penting nih untuk kawan pajak semua. Tadi kan dibahas tentang tujuan dan juga waktu berlakunya Undang-Undang HPP. Nah, bisa dijelasin juga nggak Mbak tentang asas di Undang-Undang HPP ini? Oke, nah untuk Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini menganut 6 asas ya Fit ya. Jadi yang pertama itu adalah asas keadilan, lalu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas kepastian hukum, dan juga asas kemanfaatan, dan yang terakhir adalah asas kepentingan nasional. Jadi apa aja itu asas keadilan, artinya bahwa pengaturan perpajakan itu harus menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Lalu juga ada asas kesederhanaan ya, asas kesederhanaan ini itu bahwa pengaturan perpajakan itu harus dapat memberikan pelayanan yang mudah ya, kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Ada juga asas efisiensi. Ya, betul. Jadi dia berorientasi pada meminimalisasi penggunaan sumber daya manusianya gitu, sumber dayanya semuanya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik gitu Pit. Lalu juga ada asas kepastian hukum ya, bahwa pengaturan perpajakan ini harus dapat mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan ada juga asas kemanfaatan ya, di mana pengaturan perpajakan itu harus bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat ya, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Lalu ada juga asas kepentingan nasional nih Fit, bahwa pelaksanaan perpajakan itu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Gitu Fit. Jadi emang itu ya Mbak, asas-asas yang terkandung di Undang-Undang HPP. Iya, betul. Kita bahas ke klaster PPH mungkin ya Mbak ya, klaster PPH untuk orang pribadi dulu kali ya. Perubahannya apa nih Mbak di Undang-Undang HPP ini terkait PPH untuk orang pribadi? Oke, jadi dengan adanya pengesahan Undang-Undang HPP ini, lapisan penghasilan orang pribadi atau bracket ya, kita mengistilahkannya sekarang bracket, itu yang dikenai tarif pajak penghasilan terendah 5% itu dinaikkan menjadi 60 juta. Tadinya kan 50 juta ya Fit ya. Betul, semula 50 juta Mbak. Oke, sedangkan
penghasilan tidak kena pajaknya kan tetap gitu loh. Jadi itu memberikan manfaat bagi masyarakat ya yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari yang biasanya, dari yang sebelumnya Fit ya. Lalu juga di sisi lain pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan atau layer. Jadi tadi ada bracket, sekarang ada layer ya. Layer PPh orang pribadi ini menjadi 35% nih Fit nih. Ya. Untuk siapa? Untuk penghasilan kena pajak orang pribadi yang di atas 5 miliar Fit. Jadi perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan ya. Dan keberpihakan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah gitu ya, termasuk juga pengusaha UMKM nih, UMKM yang badan maupun OP ya Fit ya, dan artinya juga bagi orang-orang yang lebih mampu itu harus membayar pajak lebih besar seperti itu. Iya Mbak, kalau dulu kan penghasilan misalnya nih orang pribadi yang penghasilannya setahun 550 juta dengan yang penghasilannya 7 miliar misalnya sama bayar PPh tarifnya 30%. Nah sekarang menjadi lebih adil ya Mbak, karena yang tadi yang tarif ada tarif baru. Jadi untuk penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Gitu ya Mbak ya. Iya betul sekali. Kalau untuk PPh badan gimana Mbak? Ada perubahan nggak Mbak dengan diundangkannya Undang-Undang HPP ini? Iya, jadi mulai tahun 2022 ya Fit ya, tahun pajak 2022 tarif untuk PPh badan itu ditetapkan tunggal ya 22%. Iya Fit ya. Nah ini untuk menjaga tren perpajakan global gitu yang mulai menaikkan penerimaan dari sisi PPh badan, tapi juga tetap memelihara sistem iklim investasi ya di negara kita. Iya. Jadi itu ya Mbak ya. Dulu kan ada wacana mau turun ya. Nah, jadi sekarang tetap ya Mbak. Ya, jadi ditetapkan undang-undangnya nih Fit ya. Jadi cuma 22%. Itu masih lebih rendah loh Fit dari rata-rata PPh badan negara ASEAN gitu itu ya, kan ya? Berapa ya? 22,17%. Oh, di atas lalu juga untuk yang negara-negara OECD ya, OECD itu 22,81%. Iya. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara Amerika nih, negara-negara Amerika ini rata-rata PPh badannya adalah sebesar 27, ya 27,16%. Juga untuk negara yang lagi kemarin-kemarin viral nih G20 nih ya, Indonesia juga termasuk Mas. Nah itu rata-rata adalah sebesar 24 nih Fit, 24,17%. Jadi kelihatan kan Indonesia kalau 22% masih lebih rendah ya. Iya masih lebih rendah. Oh iya Mbak, ngebahas yang dulu juga kita pernah viral juga nih tentang rancangan undang-undang ketentuan umum peraturan perpajakan yang perluasan objek PPN. Kita juga pernah bahas ya Mbak di podcast kita sebelumnya. Kalau kawan pajak belum lihat, mungkin bisa scroll lagi video kita waktu kita bahas tentang rancangan undang-undang KUP. Iya, betul. Nah, dulu kan ada wacana yang beredar di masyarakat kalau sembako premium akan kena PPN. Iya. Nah, setelah diundangkannya undang-undang HPP ini seperti apa nih Mbak ternyata? Nah, oke ya. Jadi waktu itu viral banget ya Fit ya, banyak yang nanya sama kita, dan ternyata setelah undang-undangnya keluar, ternyata barang kebutuhan pokok ya, jasa kesehatan, jasa pendidikan, lalu jasa pelayanan sosial dan beberapa jasa lainnya itu masuk dalam kategori dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi bedanya sama yang dulu, itu kan kalau dulu bukan merupakan objek pajak ya, bukan merupakan objek pajak PPN, nah sekarang dibebaskan dari pengenaan PPN gitu Fit. Jadi barang kebutuhan pokok dibebaskan dari PPN. Iya. Lalu juga ada nih Mbak tentang NIK yang akan jadi NPWP. Nah itu dia ya. Seperti apa nih diberlakukannya dengan undang-undang HPP? Jadi sebelumnya kita lihat dulu bahwa pemberlakuan NIK ya menjadi NPWP itu adalah untuk mengintegrasikan basis data di perpajakan ya, di sistem perpajakan dengan sistem kependudukan nih Fit, dan akan mempermudah WP untuk menjalankan atau memenuhi kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak ya Fit ya. Tapi juga penggunaan NIK ini tidak berarti semua WNI harus langsung wajib gitu ya membayar
pajak gitu. Kita lihat dulu apakah sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya seperti itu. Jadi nggak serta merta orang yang sudah punya KTP atau sudah punya NIK itu harus bayar pajak ya Mbak ya? Iya betul. Tetap dilihat lagi ya penghasilannya ya. Betul sekali. Nah, closing statementnya tentang undang-undang HPP ini gimana Mbak? Udah di penghujung lagi nih ya kita terbatas kita soal waktunya. Oke, gini ya Fit, dengan berlakunya undang-undang HPP ini terdapat beberapa perubahan ya seperti tadi yang disebutkan ya untuk undang-undang PPH, PPN, KUP, lalu juga ada program pengungkapan sukarela, lalu juga ada perubahan di pajak karbon dan pajak cukai ya. Jadi ini merupakan batu pijakan yang kuat ya untuk lebih pelaksanaannya ya, pelaksanaan reformasi fiskal nih Fit. Nah ya. Dan penguatan sistem perpajakan akan juga memperkuat fungsi APBN untuk pembangunan di masa di jangka panjang gitu ya Fit ya. Dan itu tentunya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mari kita dukung implementasi undang-undang HPP ini demi terwujudnya pajak yang berkeadilan, kuat dan Indonesia maju gitu Fit. Menarik sekali ya Mbak pembahasan kita kali ini karena kita juga membahas yang lagi viral nih, undang-undang HPP yang baru diundangkan di Oktober kemarin. Dan juga tapi kita masih menunggu ya Mbak peraturan pelaksanaan dari undang-undang HPP ini. Baru PPS ya yang keluar ya, baru program pengungkapan sukarela. Nunggu PMK yang selanjutnya yang lainnya ya. Klaster yang lainnya Mbak ya. Betul. Nah, semoga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ini tentang harmonisasi peraturan perpajakan, semoga nanti tujuan reformasi perpajakan di Indonesia ini akan segera tercapai ya Mbak ya. Iya Fit. Jadi semoga ya. Jadi amin ya robbal alamin gitu ya. Nah sekian dulu pembahasan undang-undang HPP kali ini ya Fit ya. Oke, sekian dulu kawan pajak. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.